Oke, di sini saya akan melanjutkan bagian dari part saya, yaitu bagian E tentang tokoh studi agama Islam kontemporer. Yang berikutnya itu adalah Mahmud Muhammad Taha dalam pemikirannya mengenai syariat yang humanis. Yang pertama yaitu mari kita membahas tentang biografi beliau. Mahmud Muhammad Taha lahir pada tahun 1909 atau 1911 di sebuah kota kecil bernama Ruf'ah di tepian timur Sungai Nil. Dalam usia kecil beliau sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Ibunya meninggal pada tahun 1915 dan ayah beliau meninggal pada tahun 1920. Dia dibesarkan di lingkungan keluarga hingga dewasa. Beliau menyelesaikan studinya pada bidang teknik di Gordon Memorial College yang kemudian menjadi University of Curtin pada tahun 1936. Beliau berpartisipasi dalam pergerakan bidang politik yang dimulai pada tahun 1930 karena beliau masih kurang puas terhadap pola pendidikan yang ada pada saat itu. Jadi selanjutnya pada tahun 1945 Mahmud Muhammad Taha dan beberapa orang sahabatnya mendirikan Al-Hizb Al-Jumhuri atau sering kita dengar yaitu sebuah partai republik yang menjadi sarana dalam memperjuangkan ideologinya untuk kemajuan masyarakat. Nah, pada partai ini beliau berpendapat. Beliau sering mengeluarkan pemikiran-pemikiran keagamaan yang bercampur dengan pendapat pribadinya yang tidak pernah difatwakan oleh para ulama yang lain sebelumnya. Nah, menurut beliau, pendapat yang disampaikan tentang visi Islam di masa depan merupakan pemberian hidayah dari Allah, namun bukan wahyu, bukan hasil pemikiran rasional. Aktivitas yang ada di dalam Partai Republik yang dimaksud Al-Hizb Al-Jumhuri yaitu digunakan untuk mensosialisasikan pemikirannya tentang the second message of Islam, yang artinya risalah kedua dalam Islam. Nah, dalam pergerakan politiknya ia menggerakkan masyarakat khususnya yang non-muslim untuk menentang pemberlakuan syariat Islam di Sudan. Sebagai pendiri Al-Hizb Al-Jumhuri, pemikiran Mahmud Muhammad Taha sangat mempengaruhi doktrin pemikiran Mahmud Muhammad Taha sangat mempengaruhi partai tersebut. Beberapanya itu yang pertama adalah membentuk pribadi-pribadi bebas yang berpikir sekehendaknya. Maksudnya di sini berkata sekehendak pikirannya dan bekerja sesuai dengan yang dikatakannya. Yang kedua yaitu membentuk sebuah masyarakat salih, yaitu maksudnya masyarakat yang tegak di atas prinsip persamaan ekonomi, politik, dan sosial yang dimulai dari sosialisme dan terus berkembang menuju komunisme. Persamaan politik dimulai dari demokrasi, perwakilan langsung, dan berakhir pada kebebasan pribadi secara mutlak. Sedangkan persamaan sosial mewujudkan dalam penghapusan diskriminasi kasta, ras, keturunan, warna kulit, dan kepercayaan. Jadi seluruh umat manusia itu memiliki hak asasi manusianya masing-masing, tidak mengenal dari kasta, ras, warna kulit, ataupun warga negaraan, seperti itu. Selanjutnya yang keempat yaitu memerangi rasa takut. Rasa takut yang menjadi biang keladi dari peradaban sekarang, yaitu setiap kerusakan moral dan kejelekan perilaku ialah takut kepada Tuhan. Jiwa kesatria seseorang tidak akan sempurna selama ia masih dijangkiti rasa takut. Jiwa kewanitaan seorang wanita tidak akan sempurna selama ia masih terjangkit rasa takut, apapun bentuk dan tingkatannya, sebab kesempurnaan hanya dapat dicapai dan terlepasnya seseorang dari rasa takut. Nah, pada dasarnya keberadaan Mahmud Muhammad Taha dalam perpolitikan merupakan bentuk oposisi terhadap pemerintahan rezim Numairi yang mengumumkan revolusi Islam yang kembali menerapkan hukum tradisional Islam di bawah kendali Ja'far Numairi tanpa dikonsultasikan dengan Jaksa Agung dan Mahkamah Agung, sehingga rezim pemerintah dapat melakukan tindakan represif terhadap semua kejahatan dan tindakan yang dianggap melanggar hukum meskipun hal tersebut melanggar HAM. Nah, jadi ada menimbulkan implikasi
implikasi ketegangan antara warga negara muslim dan warga negara non-muslim. Karena situasi ini, beliau Mahmud Muhammad Thaha melihat kondisi ini, melakukan tekanan terhadap pemerintah Numeri melalui pengembangan pemikiran baru tentang syariah dan HAM dalam negara modern. Namun oleh pemerintah pemikirannya dianggap murtad. Setelah melalui perjalanan panjang dalam karir berpolitik Mahmud Muhammad Thaha dan 4 orang pendukungnya dijatuhi hukuman mati dengan tuduhan zindik dan menentang syariat Islam. Seperti itu. Tapi sebelum waktu eksekusi tiba, ia diberi kesempatan 3 hari untuk bertaubat, tetapi ia tidak mau. Yaitu pada Jumat pagi 27 Rabiul Al-Tsani 1405 Hijriah 18 Januari 1945 ia dihukum gantung di depan 4 orang pengikutnya. Selanjutnya berikutnya itu adalah pemikiran Mahmud Thaha dalam syariat yang humanis. Mahmud Muhammad Thaha mengajukan metodologi pembaharuan yang revolusioner dan digambarkan sebagai evolusi legislasi Islam. Ia mengajak untuk membangun prinsip penafsiran baru yang memperbolehkan penerapan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang nantinya akan mampu memecah kebuntuan dan keterbatasan hukum fikih. Jadi di sini Mahmud Muhammad Thaha berusaha untuk lebih mengembangkan ayat-ayat Al-Quran dan Sunnah yang untuk kedepannya bisa memecah kebuntuan dan keterbatasan hukum fikih, bisa memperjelas seperti itu. Untuk memecah kebuntuan pemahaman hukum fikih dan hukum syariah, beliau berpendapat perlu adanya suatu pengujian secara terbuka terhadap isi Al-Quran dan Sunnah yang membentuk 2 tahap risalah turunnya wahyu, yaitu periode awal Mekah dan periode Madinah. Nah, menurut beliau, ayat-ayat tersebut yang turun pada Mekah dan Madinah itu tidak berdasarkan tempat, tapi berdasarkan sasaran yang ingin dituju, sasaran yang Allah maksud, seperti itu. Nah, selanjutnya yang F yaitu Syed Hussein Nas, yaitu pemikirannya terhadap agama dan filsafat perennial. Yang pertama itu biografi. Syed Hussein Nas dilahirkan pada tanggal 7 April 1933 di Teheran, Iran, dari keluarga ulama dan fisikawan tradisional. Sebagaimana umurnya dalam masyarakat tradisional sebagai anak-anak, ia memulai pendidikannya secara informal pada usia dini di rumah ayahnya. Ia juga merupakan guru. Beliau belajar dari ayahnya sebagai pendidik pertama saat beliau masih kecil. Ayah beliau merupakan guru Nas pertama yang mengajarinya secara tradisional membaca dan menghafal surah-surah dalam Al-Quran dan syair-syair Persia terkemuka. Nah, dari sini pengaruh pendidikan tradisional Nas terhadap perkembangan intelektualnya yang sangat penting. Bagi anak tradisional ini berat berarti wilayah ilmu pengetahuan dan teknologi yang di situ keberhasilan dan kemajuan terletak. Selanjutnya beliau mewakili pendidikannya di Pedic School di Hightstown, New Jersey pada tahun 1946, di mana ia menyelesaikan tingkat ke-8 yang sebelumnya telah ia jalani di Teheran. Selanjutnya beliau melanjutkan pendidikan menengahnya hingga lulus dari Pedi dengan penghargaan dan sebagai pemberi sambutan atas nama kelasnya pada 1950. Pada tahun yang sama, ia juga mengawali pendidikan tingginya dalam bidang fisika dan matematika di salah satu universitas Amerika paling bergengsi, yaitu MIT, di mana ia menjadi murid terkemuka dengan menunjukkan bakatnya dalam studi sains. Pada tahun 50-an, Nas bergabung dengan kelompok kecil mahasiswa fisika, matematika, dan kimia yang ingin mempertanyakan dasar-dasar peradaban Barat. Sebelum berangkat ke Harvard untuk studi dokternya, Nas sudah akrab dengan filsafat perennial yang kemudian menjadi komitmennya sepanjang hidup. Nah, selanjutnya yaitu pemikiran Syed Hussein Nas dalam agama dan filsafat perennial. Syed Hussein Nas memberikan jawaban
perjumpaan sains dan agama dengan suatu pendekatan filosofis, bagaimana beliau mengemukakan, yaitu religious premise atau filosofi premise, yang dalam istilah Indonesia lebih populer dengan agama dan filsafat perennial. Nah, jadi apa inti dari pemikiran agama dan filsafat perennial itu, yaitu adalah bahwa ada sesuatu yang abadi dalam agama itu. Nah, yang dengan kehadirannya menjadi kajian filosofis dan dengan keabadiannya menjadi kajian sistematis dan ilmiah. Ajaran filsafat yang dikenal baik sebagai Masyaikhai atau filsafat paripatik dalam sistetis ajaran-ajaran wahyu Islam, Aristotelisme dan Neoplatonisme baik Athenian maupun Alexandrian ditemukan pada abad 3 atau abad 3 dalam iklim intelektual yang kaya di Baghdad. Nah, pandangan Syed Hussein Nasr terhadap Barat, hubungan Barat yang modern dan peran agama resmi berlaku di sana, yakni Kristen. Secara kita sebagai orang Muslim di Indonesia pasti menganggap bahwa mayoritas di negara Barat itu yaitu Kristen. Kalau nggak Kristen, Katolik, seperti itu. Ada beberapa sebagian orang beranggapan bahwa seluruh orang Barat menganut agama Kristen. Nah, dengan pengecualian minoritas penganut Yahudi. Nah, anggapan semacam ini membuat kita seolah-olah Barat masih seperti Barat pada abad pertengahan, ketika terjadi perang salib yang peradabannya saat itu adalah disebut abad keimanan, yang sering kita dengar kalau misalkan dari segi Barat, mereka sering menyebutnya itu Renaissance pada masa Renaissance. Jadi di sini pada abad ke-17, bahkan sebelumnya, yaitu ketika Renaissance, telah terjadi upaya membawa dunia Barat ke arah sekularisme, yaitu ingin membuat mereka penipisan peran agama, yaitu ingin mengarahkan manusia yang ada di barat sana untuk tidak memiliki agama. Mungkin seperti yang kita kenal sekarang itu adalah ateis yang hanya memikirkan akal. Akhirnya itu mengakibatkan sejumlah orang Barat secara praktis tidak lagi menganut agama Kristen atau Yahudi. Nah, kemunculan gagasan-gagasan semacam ini mungkin diakibatkan adanya ketidakmampuan sistem keimanan, sistem yang berlaku di sana untuk mengakomodasikan perkembangan masyarakat modern dengan ilmu pengetahuannya. Nah, kebanyakan kemajuan masyarakat yang sudah berhasil dan begitu percaya pada iptek. Nah, ini akhirnya berkembang lepas dan tidak terkontrol oleh agama. Manusia modern semakin memperparah dirinya dengan yang dia nyatakan sendiri, karena ia telah lupa siapakah ia sesungguhnya. Seperti yang dilakukan Faust telah menjual jiwanya untuk memperoleh kekuasaan terhadap lingkungan alam manusia. Ia menciptakan suatu situasi di mana kontrol terhadap lingkungan berubah menjadi pencekikan. Pokoknya pada zaman Renaissance itu bukan zaman Renaissance, tapi pokoknya pada Paus yang rela mengorbankan dirinya, pokoknya tidak bisa mengontrol dirinya karena tidak adanya rasa iman. Nah, menyadari kondisi masyarakat modern yang demikian, pada abad ke-20, terutama sejak beberapa dekade terakhir ini, muncul suatu gerakan yang mencoba menggugat dan mengkritik teori-teori modernisasi. Manusia membutuhkan pola pemikiran baru yang diharapkan membawa kesadaran dan pola kehidupan baru. Jadi disinilah Syed Hussein Nasr mulai bergerak dalam beberapa kelompok, dan terutama beliau beranggapan bahwa gerakan-gerakan fundamentalis atau revivalis Islam tak lebih merupakan dikotomi tradisionalisme modernisme. Keberadaannya justru menjadi terlalu radikal dan terlalu mengarah pada misi politis dan daripada normatif religius nilai-nilai keagamaan. Nah, jadi seperti yang disampaikan manusia melalui wahyu maupun pengungkapan dan pengembangan peran sakral itu di dalam sejarah kemanusiaan, tentu untuk mana ia dimaksudkan.
Jadi untuk itulah Islam tradisional mempertahankan syariah sebagai hukum ilahi sebagaimana ia dipahami dan diartikan selama berabad-abad dan sebagaimana ia dikristalkan dalam mazhab-mazhab klasik, yaitu hukum menyangkut kefustifikan. Islam tradisional mempertahankan islamitas semi-Islam, kaitannya dengan dimensi batini, wahyu Islam, dan kristenisasi khazanah spiritual agama dalam bentuk-bentuk yang tampak dan terdengar. Dan dalam domain politik, perspektif tradisional selalu berpegang pada realisme yang didasarkan pada norma-norma Islam. Jadi di sini maksudnya Syekh Husain berusaha kembali kembali untuk mengingatkan kepada manusia yang ada di barat bahwa mereka harus memiliki agama dan memiliki iman. Tetapi semua itu lebih ke Islam. Karena ya dari saya sekian dari saya. Terima kasih.